Langkah pertama di bawah pohon angsana. Langit pagi Jakarta berwarna kelabu pucat ketika Nara Aditya melangkah turun dari ojek online di depan gerbang Tebet Eco Park. Udara masih terasa basah oleh embun, namun aroma tanah dan daun yang baru tersentuh matahari menghadirkan sesuatu yang jarang ia temui di ibu kota, kesegaran alami yang menenangkan. Ia menatap tulisan besar, Tebet Eco Park, yang terpampang di dinding kayu dengan desain modern. Namun di balik keindahan yang tertata rapi itu, Nara merasa ada kisah yang belum diceritakan. Sebagai jurnalis muda di sebuah media independen, Nara tengah mencari topik liputan tentang ruang hijau dan identitas kota. Ia memilih Tebet karena taman ini sering muncul dalam berita tentang revitalisasi besar-besaran yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta beberapa tahun lalu. Tapi, yang menarik bagi Nara bukan sekadar proyeknya, melainkan cerita di balik perubahan itu. Siapa yang dulu merawat tanah ini? Bagaimana kehidupan sebelum semua ini menjadi taman yang indah? Langkahnya berhenti di bawah rindangnya pohon angsana tua, batangnya melingkar besar dan akarnya mencengkeram tanah seperti tangan-tangan tua yang menjaga rahasia. Di situ, seorang pria tua duduk di bangku beton, memegang termos teh dan roti isi sederhana. Rambutnya memutih, kulitnya legam terbakar matahari, namun matanya menyimpan cahaya yang sulit dijelaskan. Ia memperhatikan anak-anak bermain di area jembatan lengkung di seberang dan tersenyum samar. "Permisi, Pak," sapa Nara pelan. "Apakah Bapak sering ke sini?" Pria itu menoleh, bibirnya tersenyum ramah. "Setiap pagi, Nak. Sejak taman ini belum jadi seperti sekarang." "Nama saya Suyono." Nara segera memperkenalkan diri, lalu menjelaskan bahwa ia sedang menulis tentang sejarah taman ini. Pak Suyono tertawa kecil. "Sejarahnya? Wah, itu panjang sekali, Nak. Kau punya waktu?" Nara mengangguk. Ia menyalakan perekam suara di ponselnya. "Dulu," ujar Pak Suyono sambil menatap ke arah kolam refleksi di kejauhan, "tempat kau berdiri sekarang ini bukan taman, tapi rawa. Airnya hitam, bau, dan penuh sampah. Kalau musim hujan, banjir bisa sampai pinggang. Tidak ada yang mau datang ke sini selain anak-anak nakal yang main layangan atau cari ikan kecil." Suara burung jalak berbaur dengan cerita yang mengalir dari mulut pria itu. Nara membayangkan tempat ini bertahun-tahun lalu, sebelum pohon-pohon ditanam ulang, sebelum jembatan penghubung dibangun, sebelum rumput hijau menutupi bekas genangan air kotor. Pak Suyono melanjutkan, "Saya tinggal di Tebet Timur sejak tahun 80-an. Dulu tanah ini milik pemerintah, tapi dibiarkan begitu saja. Kami menyebutnya lapangan rawa. Kadang ada pedagang yang buka warung darurat, kadang dijadikan tempat pembuangan sampah. Tak ada yang percaya suatu hari akan jadi tempat seindah ini." Nara menunduk, mencatat cepat di buku kecil. Ia bertanya tentang perubahan pertama yang terjadi. Awalnya waktu tahun 2000-an, sudah mulai ada yang bicara mau dijadikan taman. Tapi proyeknya setengah jalan, lalu terbengkalai. Baru beberapa tahun terakhir pemerintah serius, katanya mau buat taman ekologi yang bisa menampung air, tempat warga bersantai, juga melestarikan pohon lama. Waktu itu saya pikir, paling cuma janji. Tapi lihatlah sekarang. Pak Suyono menunjuk ke sekitar. "Pohon angsana ini sudah saya lihat sejak saya muda. Mereka masih berdiri, hanya teman-temannya saja yang baru." Nara menatap daun-daun yang berjatuhan tertiup angin, seperti hujan kecil berwarna hijau muda. Ia merasa seperti mendengar suara masa lalu berbisik dari sela ranting. Dalam diam, ia tahu kisah ini bukan hanya tentang taman, tapi tentang perjuangan waktu dan manusia untuk berdamai dengan alam yang pernah mereka lukai. Mereka berjalan menyusuri jembatan melengkung yang menghubungkan Tebet Eco Park bagian utara dan selatan. Dari atas, terlihat sungai kecil berliku di bawahnya, dengan batu-batu besar tersusun alami. Anak-anak bermain air, sementara para fotografer memotret lanskap yang serba simetris namun tetap terasa organik. "Jembatan ini dulunya jalan setapak kecil," ujar Pak Suyono. "Dulu kalau hujan, airnya naik, orang bisa terperosok." Nara bertanya, "Apa Bapak merasa kehilangan masa lalu tempat ini?" Pak Suyono terdiam sejenak, lalu menggeleng. "Tidak, Nak. Masa lalu itu penting, tapi kalau dibiarkan, kita tenggelam di dalamnya. Taman ini mengajarkan bahwa sesuatu bisa tumbuh dari bekas luka.
Dulu tempat ini kumuh, tapi lihat sekarang, burung-burung kembali. Anak-anak tertawa. Kadang saya pikir, mungkin alam hanya menunggu manusia berubah. Kata-kata itu membuat Nara tertegun. Ia menyadari, liputan ini tidak akan sekadar membahas taman kota, tetapi juga perjalanan manusia mencari keseimbangan dengan alam. Ketika matahari mulai meninggi, mereka berhenti di tepi danau refleksi, tempat permukaan air memantulkan langit Jakarta yang mulai biru. Di sana, Nara merasakan sesuatu yang langka di kota padat ini, keheningan yang hidup. Ia menatap ke arah pepohonan yang berbaris, seperti barisan waktu yang menyimpan kenangan. Dalam hati, Nara berjanji, ia akan menulis kisah ini bukan hanya sebagai laporan, tapi sebagai saksi dari perubahan. Ia ingin orang-orang tahu bahwa Tebet Eco Park bukan hanya tempat rekreasi, tapi juga simbol kebangkitan lingkungan di tengah kota yang hampir menyerah pada polusi dan beton. Pak Suyono, katanya pelan, saya rasa cerita Bapak baru saja membuka lembar pertama sejarah yang akan saya tulis. Pria tua itu tersenyum. Kalau begitu, lanjutkan, Nak. Karena setiap pohon di sini punya cerita, dan tugasmu adalah mendengarnya. Dan di bawah rindangnya pohon angsana, Nara pun menatap taman itu sekali lagi, sebuah ruang hijau yang menyimpan jejak masa lalu, napas masa kini, dan harapan masa depan. Tebet tempo dulu, rawa, sampah, dan harapan. Suara hujan sore terdengar lembut di atas kanopi daun ketika Nara Aditya menatap rekaman wawancaranya bersama Pak Suyono di layar laptop. Ia duduk di sebuah kafe kecil dekat pintu utara Tebet Eco Park, aroma kopi bercampur dengan bau tanah basah yang menembus jendela kaca. Satu kalimat dari pria tua itu berputar-putar di kepalanya. Taman ini tumbuh dari luka. Kalimat itu seolah mengundangnya kembali ke masa lalu. Dan di benaknya, Jakarta tempo dulu mulai hidup perlahan, bukan kota megapolitan penuh gedung dan macet, melainkan hamparan tanah berlumpur, dengan rawa-rawa yang memantulkan langit kelabu dan suara katak yang bersahutan. Puluhan tahun lalu, sebelum nama Tebet Eco Park dikenal, kawasan ini hanyalah tanah cekung di pinggiran Jakarta Selatan. Di tahun 1980-an, ketika pembangunan kota mulai gencar, air dari saluran Ciliwung dan anak sungai kecil di sekitarnya sering meluap. Disitulah air mengendap, membentuk kubangan besar, yang oleh warga disebut Rawa Tengah. Di sekitarnya, berdiri rumah-rumah sederhana beratap seng, jalan sempit, dan deretan warung kecil. Di tengah kubangan itulah anak-anak kecil sering bermain. Mereka memungut bola plastik, menjerat ikan mujair, atau sekadar menendang lumpur sambil tertawa. Salah satunya adalah Suyono muda, usia belasan, rambutnya ikal, kulitnya legam terbakar matahari. Ia tumbuh di rumah kecil yang kini sudah rata dengan tanah, tak jauh dari tempat jembatan lengkung berdiri hari ini. Setiap sore, ketika matahari condong, Suyono akan berjalan membawa jaring buatan ayahnya. Air rawa berbau lumpur dan minyak, tapi baginya itu seperti lautan kecil yang misterius. Ia sering menemukan botol plastik, potongan kayu, bahkan sepatu bekas yang terapung. Namun kadang, di antara semua sampah itu, ada ikan kecil atau kecebong yang membuatnya merasa seperti penemu dunia baru. Jakarta waktu itu belum seramai sekarang, tapi bayangan pembangunan sudah mulai datang. Di kejauhan, alat berat mulai menggali tanah untuk proyek perumahan baru. Jalan-jalan mulai diaspal, dan pelan-pelan, rawa itu berubah fungsi, bukan lagi tempat bermain anak-anak, melainkan tempat pembuangan. Truk-truk sampah datang diam-diam pada malam hari, menumpahkan isinya ke tanah basah itu. Bau busuk merayap setiap pagi, tapi warga tak punya pilihan selain bertahan. Beberapa orang mencoba menanam pohon pisang di pinggirannya, berharap tanah bisa pulih, tapi yang tumbuh justru rumput liar dan nyamuk yang berkembang biak tanpa henti. Suyono yang remaja kala itu sering duduk di pinggir rawa, memandangi langit yang tertutup asap dari bakaran sampah. Ia pernah berkata pada ayahnya, "Kenapa mereka buang sampah di sini, Yah? Bukankah ini tanah kita juga?" Ayahnya menjawab dengan suara datar, "Karena mereka pikir tempat ini tidak penting, Nak. Orang kota hanya peduli pada gedung, bukan tanah yang mereka injak." Waktu berlalu. Tahun 1990-an membawa gelombang baru, pembangunan tanpa arah. Tebet menjadi kawasan perumahan padat, tapi tak punya cukup ruang terbuka. Rawa itu masih ada,
namun makin menyempit, tertimbun limbah dan reruntuhan bangunan. Di musim hujan, airnya meluap hingga ke jalan. Anak-anak tak bisa lagi bermain. Rumah-rumah terendam. Setiap tahun, banjir menjadi tamu tetap yang datang tanpa diundang. Nara membayangkan semua itu sambil menulis catatan kecil di buku lapangan. Ia menulis, "Setiap kota punya ingatan. Jakarta mengingat lewat genangan." Dalam imajinasinya, ia melihat Suyono muda berlari di antara lumpur, menolong ibunya yang menyelamatkan pakaian dari jemuran yang hanyut. Suara air bercampur dengan raungan petir dan teriakan warga. Dan di tengah kekacauan itu, rasa kebersamaan tumbuh. Warga Tebet tidak kaya, tapi mereka saling membantu. Mereka membangun tanggul dari karung pasir, menanam bambu di pinggiran, dan menata jalan kecil agar air bisa mengalir lebih cepat. Namun seiring waktu, semangat gotong royong itu pudar. Banyak warga pindah ke tempat lain karena tak tahan dengan banjir dan bau. Lahan yang dulu rawa mulai dikafling. Ada yang dijadikan lapangan futsal, ada yang diubah jadi tempat parkir. Alam dikorbankan sedikit demi kemajuan. Suyono yang kini sudah menikah dan punya anak, hanya bisa menatap tempat bermain masa kecilnya berubah menjadi lautan sampah. Entah kenapa, katanya pada istrinya waktu itu, "Aku merasa seperti kehilangan teman lama." Hingga pada suatu hari, awal tahun 2000-an, datang kabar bahwa pemerintah kota berencana membangun taman besar di Tebet. Sebagian warga menyambut dengan gembira, tapi banyak juga yang ragu. "Taman? Di atas rawa busuk itu?" ujar seorang tetangga. "Paling-paling cuma proyek sesaat." Dan benar saja, proyek pertama berjalan lambat. Papan nama dipasang, alat berat datang, tanah diratakan, tapi setelah beberapa bulan, semua berhenti. Alasan anggaran, izin, dan tumpang tindih lahan membuat proyek itu mandek. Akhirnya tanah kembali terbengkalai, bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Namun di antara runtuhan papan proyek itu, Pak Suyono yang kini sudah berusia 40-an masih sering datang setiap pagi. Ia membawa cangkul kecil, menanam pohon ketapang yang ia ambil dari bibit liar di pinggir jalan. Tak ada yang memintanya, tak ada yang membayar, tapi ia melakukannya dengan hati yang sama seperti anak kecil yang dulu bermain di rawa itu. Ia percaya, suatu hari, tanah ini akan hidup lagi. Alam itu sabar, katanya dalam wawancara kepada Nara. Dia menunggu manusia berhenti serakah. Kata-kata itu menancap dalam pikiran Nara seperti akar yang menembus tanah. Ia merasa seolah menonton kisah panjang antara manusia dan bumi, kisah tentang kehilangan, kesalahan, dan kesempatan kedua. Tebet bukan sekadar lokasi, ia seperti makhluk hidup yang pernah sakit dan kini sedang belajar sembuh. Hujan mulai reda. Dari jendela kafe, Nara melihat bayangan pepohonan di taman bergoyang lembut. Di antara kabut tipis, terlihat beberapa anak muda bersepeda di jalur yang berliku, sementara di tepi danau, sepasang lansia memberi makan burung merpati. Ia membayangkan mereka berjalan di tempat yang sama, di atas tanah yang dulu menelan air dan sampah. Dalam keheningan itu, Nara sadar, setiap langkah yang ia ambil di taman itu adalah langkah di atas lapisan sejarah. Lapisan lumpur, keringat, dan harapan manusia yang tak pernah menyerah. Ia menutup laptop, menatap catatan terakhirnya. Tebet Eco Park bukan sekadar taman. Ia adalah hasil dari luka yang disembuhkan dengan kesabaran. Dari rawa yang diabaikan, menjadi paru-paru kota. Dan dalam benaknya, suara Pak Suyono kembali terdengar, tenang namun dalam. Kalau alam diberi kesempatan, dia akan menulis ulang ceritanya sendiri. Nara tahu, kisah ini belum berakhir. Ia masih harus menelusuri lebih jauh. Siapa yang akhirnya mengubah rawa itu menjadi taman impian? Siapa yang berani mengubah kebiasaan kota yang selama puluhan tahun menindas alamnya sendiri? Malam itu, sebelum pulang, Nara berjalan sekali lagi ke taman yang kini mulai sunyi. Lampu-lampu taman menyala lembut, menciptakan pantulan keemasan di danau. Angin membawa aroma bunga Kamboja dari arah selatan. Ia berhenti di bawah pohon angsana tua, pohon yang dulu disebut Pak Suyono sebagai saksi zaman. "Besok," gumamnya pelan, "aku harus bertemu dengan orang yang merancang tempat ini." Dan dari kejauhan, seolah menjawab, daun-daun angsana bergetar pelan, seakan berbisik. "Cari mereka yang menanam harapan di tanah ini."
Nara tersenyum tipis. Ia tahu langkah berikutnya akan membawanya pada tokoh baru, seseorang yang bukan hanya memimpikan taman, tetapi menghidupkannya, Rani, sang arsitek lanskap yang akan mengubah arah kisah ini. Suara dari tanah yang lelah. Pagi itu, Jakarta seperti baru saja membuka matanya dengan enggan. Udara masih lembab, embun menggantung di ujung daun, dan suara burung murai terdengar samar di antara pepohonan. Nara Aditya berdiri di tepi danau kecil Tebet Eco Park, menatap pantulan langit muda yang terpecah oleh riak air. Hari ini, ia akan bertemu seseorang yang disebut Pak Suyono, penyulam tanah mati menjadi taman hidup. Namanya Rani Wijaya, arsitek lanskap muda yang memimpin tim desain taman ini. Nara menarik napas panjang. Ia sudah mengatur pertemuan lewat surel seminggu lalu, namun tak pernah menyangka perempuan itu bersedia menemuinya di lokasi, di tengah padatnya jadwal proyek dan tanggung jawab pasca peresmian taman. Sekitar pukul 8 pagi, langkah ringan terdengar dari arah selatan. Seorang perempuan muncul di bawah jembatan lengkung, bertopi hitam, mengenakan rompi lapangan berlogo proyek, dengan map besar di tangan. Rambutnya dikuncir sederhana, tapi matanya tajam dan hangat, seperti orang yang sudah lama berteman dengan matahari dan tanah. Mas Nara, tanyanya sambil tersenyum. Ya, Mbak Rani. Maaf kalau agak lama. Saya tadi sempat mampir ke area taman edukasi, masih ada sedikit pengecekan drainase. Mereka berjabat tangan, lalu berjalan berdampingan menyusuri jalur kayu yang membelah taman. Di bawah kaki mereka, dedaunan kering berderak lembut. Anak-anak taman kanak-kanak berbaris di kejauhan, dipandu guru yang menjelaskan tentang daur air. Jadi, Mas Nara ingin tahu sejarahnya dari sudut kami, para perancang. Rani memulai dengan suara lembut. Ya, jawab Nara. Saya sudah dengar cerita warga dari Pak Suyono. Sekarang saya ingin tahu, bagaimana tanah ini dihidupkan kembali. Rani berhenti sejenak di dekat papan bertuliskan, Wetland Boardwalk. Ia menunjuk ke arah kolam kecil yang dikelilingi tanaman air. Kalau orang lihat sekarang, mungkin pikirnya ini semua baru. Padahal, kami tidak membangun taman ini dari nol. Kami mendengarkan tanah ini dulu. Ia sudah berbicara sejak awal. Nara menatapnya heran. Maksudnya? Tanah yang lama, rawa, sampah, banjir, itu bukan musuh, jelas Rani. Ia cuma lelah. Kami hanya membantu dia bernapas lagi. Itu kenapa proyek ini disebut Eco Park, bukan sekadar taman kota. Kami merancangnya agar air bisa mengalir alami, tanaman bisa menyerap polusi, dan manusia bisa berjalan di dalamnya tanpa merusak. Ia mengeluarkan kertas sketsa dari mapnya, menampakkan gambar awal proyek. 2 bagian taman, Tebet Utara dan Tebet Selatan, dihubungkan jembatan besar melengkung di tengah. Konsep dasarnya sederhana, menyatukan 2 sisi yang dulu terpisah. Bukan hanya secara fisik, tapi juga sosial dan ekologis. Nara tertegun menatap garis-garis tinta itu. Ia bisa membayangkan betapa sulitnya meyakinkan birokrat bahwa desain yang sederhana justru paling bermakna. Bagaimana awalnya bisa terlibat? Tanya Nara. Rani tersenyum samar. Lucunya, saya dulu menolak. Saya pikir proyek ini akan jadi seperti taman kota lainnya. Banyak beton, sedikit pohon, dan lebih banyak spot selfie daripada fungsi ekologi. Tapi ketika saya datang ke lokasi pertama kali, saat hujan deras, saya melihat sesuatu. Apa itu? Air, jawabnya pendek. Air yang tergenang, tapi tenang. Seolah tanah ini sedang menunggu seseorang datang mendengarkannya. Rani bercerita panjang lebar tentang awal proyek pada tahun-tahun sebelumnya. Ketika pemerintah mulai serius merevitalisasi kawasan Tebet, banyak pihak pesimis. Struktur tanahnya labil, drainasenya buruk, dan warga di sekitar sudah kehilangan kepercayaan. Tapi Rani dan timnya memulai dengan langkah yang tidak biasa. Mereka tidak langsung menggambar, tapi berjalan kaki menyusuri seluruh area, siang dan malam. Kami ingin tahu bagaimana taman ini bernapas, ujarnya. Kami duduk di bawah pohon tua, mencatat arah angin, memerhatikan jalur air hujan, bahkan mendengarkan suara serangga malam. Dari situ, kami tahu bahwa tanah ini masih hidup. Ia tertawa kecil, tapi matanya serius. Banyak orang mengira perancang taman hanya menggambar garis di atas kertas. Padahal,
Kami harus mendengar, seperti dokter yang memeriksa nadi pasien. Nara menulis cepat di buku catatannya. Ia terpesona oleh cara Rani berbicara. Ada sesuatu yang spiritual dalam pendekatan ilmiahnya, seolah ia bukan hanya membangun taman, tapi juga menyembuhkan sesuatu yang lebih dalam dari tanah, mungkin luka manusia itu sendiri. Mereka berhenti di tepi jembatan besar yang menghubungkan dua sisi taman. Dari atas, terlihat hamparan pohon dan kolam refleksi, berkilau di bawah matahari. Anak-anak berlari, ibu-ibu duduk di bangku, dan beberapa lansia melakukan senam ringan. Lihat, Mas, kata Rani, menunjuk ke bawah. Dulu sungai kecil itu tertutup sampah. Kami bersihkan, tapi tidak kami luruskan. Kami biarkan tetap berliku seperti dulu, karena kelokan air itu punya fungsi alami untuk memperlambat arus. Alam itu pintar, hanya butuh ruang. Berarti prinsipnya bukan mengganti, tapi menata ulang. Tepat. Kami hanya memulihkan apa yang dulu sudah ada. Di sepanjang jalur taman, Rani menunjukkan berbagai zona. Taman bermain anak, taman refleksi, area hutan kota kecil dengan spesies pohon lokal seperti flamboyan, trembesi, dan angsana. Ia menjelaskan fungsi setiap bagian dengan penuh semangat. Tapi di balik antusiasme itu, Nara menangkap sesuatu di matanya, bekas kelelahan dan luka yang belum sembuh. Apa proyek ini berjalan mulus? Tanya Nara pelan. Rani terdiam sejenak, lalu menatap jauh ke arah gedung-gedung yang berdiri di balik pepohonan. Tidak. Sama sekali tidak. Ia menarik napas panjang. Waktu awal, banyak yang menentang. Ada yang bilang konsep kami terlalu idealis, terlalu mahal, terlalu ngawang. Beberapa pihak ingin mengganti desain agar lebih komersial, tambahkan food court, area iklan, atau ruang event besar. Tapi kami menolak. Kami ingin taman ini tetap hijau, tanpa kehilangan maknanya. Rani tersenyum pahit. Waktu itu saya nyaris mundur. Tekanan besar, politik proyek, dan debat dengan birokrasi bisa membuat siapapun menyerah. Tapi saya ingat kalimat dari seorang warga tua yang datang waktu kami survei awal, mungkin Pak Suyono yang Mas Nara temui itu. Ia bilang, kalau kalian benar-benar mau menanam pohon, tanamlah niat yang tulus dulu. Ia menatap Nara. Kalimat itu yang membuat saya bertahan. Suasana sejenak hening. Angin berhembus, menggoyang daun-daun, membawa aroma lembut tanah basah. Burung-burung kecil beterbangan melintasi jembatan, seolah menjadi saksi percakapan mereka. Nara menatap wajah Rani. Ada sesuatu yang tulus, seperti dedikasi yang tumbuh dari luka. Mbak, katanya, apa yang paling sulit dari semua ini? Rani menatap kolam di bawah jembatan, pantulannya bergelombang. Meyakinkan orang bahwa taman ini bukan sekadar proyek estetika, tapi bentuk penyembuhan kota. Jakarta sudah terlalu lama kehilangan ruang untuk bernapas. Kami hanya ingin mengembalikannya. Mereka duduk di bangku kayu menghadap air. Nara menatap map Rani yang terbuka di pangkuannya, peta sistem resapan air, skema penanaman, dan desain jalur refleksi. Semua terlihat seperti jaringan pembuluh darah. Taman ini bukan sekadar ruang, tapi organ yang membuat kota tetap hidup. Mas tahu, ujar Rani pelan. Kami tidak menanam pohon besar dari luar. Semua bibit berasal dari sekitar Jakarta. Kami ingin pohon-pohon ini tumbuh bersama warga, bukan sekadar dipamerkan. Setiap akar yang tumbuh di sini membawa cerita tentang kesabaran. Nara menatapnya lama. Dalam benaknya, kalimat demi kalimat mulai tersusun. Artikel yang akan ia tulis bukan sekadar laporan, tapi kesaksian atas perjuangan yang tak terlihat. Ia menulis dalam hati. Tebet Eco Park bukan dibangun, melainkan disembuhkan oleh manusia yang mau mendengar kembali suara tanah. Ketika matahari mulai naik, Rani berdiri. Saya harus ke sisi selatan, Mas. Mau ikut? Saya bisa tunjukkan area yang dulu paling parah banjirnya. Nara mengangguk. Mereka berjalan menuruni jembatan, menyusuri jalur batu yang basah oleh embun. Setiap langkah terasa seperti menapaki lembaran waktu, dari rawa busuk ke taman yang berdenyut. Di bawah bayangan pohon angsana, Rani menatap sekeliling dan berkata lirih, kadang saya pikir, taman ini bukan karya kami. Ia tumbuh karena warga Tebet masih punya harapan. Nara menatapnya,
lalu menjawab pelan, dan karena ada orang seperti Mbak yang mau mendengarnya. Rani hanya tersenyum, lalu berjalan lebih dulu ke arah selatan, meninggalkan jejak kecil di tanah lembab. Nara menatap punggungnya lama, sebelum mencatat satu kalimat di buku catatan. Tanah ini pernah lelah, tapi manusia memberinya suara. Ia tahu, cerita ini baru separuh jalan. Di balik keindahan taman, masih ada perjuangan yang belum ia dengar, tentang konflik, tekanan, dan harga yang harus dibayar untuk menumbuhkan ruang hijau di tengah beton Jakarta. Dan dengan semangat yang sama seperti air yang mengalir di bawah jembatan, Nara pun bersiap menelusuri bab berikutnya, kisah tentang pertarungan di balik desain. Rencana yang tumbuh di atas luka. Langit Jakarta sore itu tampak seperti kanvas abu-abu yang menahan hujan. Angin lembut mengayunkan ranting pohon angsana di sisi selatan Tebet Eco Park, tempat Nara Aditya duduk bersama Rani Wijaya di bawah atap terbuka dari kayu daur ulang. Di depannya, lembar-lembar dokumen berserakan di atas meja, denah taman, laporan proyek, dan peta drainase kota. Namun kali ini, suasana tak lagi tenang. Rani menatap lembaran kertas itu seperti seseorang yang sedang mengingat luka lama. "Mas Nara," katanya pelan, "tahukah kamu, sebelum taman ini jadi seperti sekarang, sempat ada masa kami berpikir lebih baik menyerah." Nara menatapnya ingin tahu. Karena apa? Rani terdiam, lalu mulai bercerita, perlahan, tapi penuh tekanan emosional, seperti seseorang yang membuka lembar kenangan yang seharusnya sudah ditutup rapat. Tahun itu, 2020, Jakarta baru saja keluar dari masa sulit pandemi. Pemerintah mengumumkan rencana besar, menghidupkan kembali ruang publik, membangun taman kota berskala ekologis yang bisa menjadi contoh keberlanjutan. Tebet Eco Park dipilih sebagai simbol, proyek percontohan yang akan menunjukkan bahwa kota bisa hijau tanpa meninggalkan modernitas. Namun di balik niat baik itu, ada lapisan rumit politik, birokrasi, dan kepentingan ekonomi. "Waktu kami mulai menggambar desain," ujar Rani, "kami hanya ingin mengembalikan fungsi alami tanah. Tapi setelah proposal disetujui, mulai muncul revisi yang aneh. Ada usulan untuk menambah area kuliner besar, ruang konser, bahkan papan reklame digital di tepi taman." Ia tersenyum miris. Bayangkan, taman yang seharusnya menjadi paru-paru, mau dijadikan tempat iklan. Nara menulis cepat di buku catatan. "Lalu kalian menolak?" "Tentu," jawab Rani. "Kami bukan anti kemajuan, tapi konsep Eco Park tidak bisa berjalan kalau ruangnya dijajah lagi oleh komersialisasi. Kami ingin warga datang ke sini untuk bernapas, bukan untuk belanja." Namun penolakan itu ternyata memicu badai. Beberapa pihak dari instansi berbeda mulai mengkritik tim desain. Ada yang menuduh mereka terlalu idealis, tidak realistis, bahkan menghambat pembangunan. Tekanan datang dari berbagai arah. Pejabat yang ingin cepat selesai, kontraktor yang menuntut perubahan desain agar lebih menarik, hingga investor swasta yang mengincar spot strategis taman untuk promosi. Rani menghela napas. "Salah satu rapat terpanjang yang pernah saya jalani berlangsung 7 jam, hanya untuk memperjuangkan agar jembatan utama tidak dipasangi lampu LED warna-warni." "Kenapa ditolak?" tanya Nara. "Karena jembatan itu bukan panggung hiburan," jawab Rani tegas. "Kami ingin orang menyeberang dengan tenang, menikmati suara air dan pohon, bukan seperti sedang di taman bermain malam. Alam tidak butuh atraksi. Ia hanya butuh dihormati." Dalam catatan Nara, kisah itu membentuk kontras tajam. Di satu sisi, semangat membangun kota hijau, di sisi lain, ego manusia yang selalu ingin menandai keberadaannya lewat cahaya dan beton. Tapi ia belum tahu seberapa dalam konflik itu sebenarnya berlangsung. Rani menatap jauh, ke arah anak-anak muda yang berfoto di depan tulisan, Tebet Eco Park. "Mereka tidak tahu, Mas, dulu area ini nyaris batal dibangun. Anggaran sempat dibekukan karena perdebatan tak berujung. Kami harus mengajukan revisi 3 kali. Banyak arsitek mundur. Saya hampir ikut pergi." Nara menatapnya heran. "Tapi kenapa akhirnya tetap bertahan?" Rani tersenyum kecil, tatapan matanya lembut tapi tegas. "Karena ada warga yang terus datang ke lokasi, bahkan saat proyek dihentikan. Mereka membantu kami bersihkan tanah, menanam bibit kecil di pinggir saluran air. Salah satunya ya,
Pak Suyono itu. Ia menghela napas panjang, menatap ke langit. Saya rasa, saya bertahan bukan karena proyek ini, tapi karena orang-orang seperti dia. Mereka percaya bahwa taman ini bisa jadi ruang bersama, bukan sekadar fasilitas kota. Beberapa minggu kemudian, setelah banyak perdebatan dan penyesuaian, proyek pun berjalan lagi. Tapi perjuangan Rani dan tim belum selesai. Kali ini bukan birokrasi yang menghalangi, melainkan tanah itu sendiri. Musim hujan datang lebih cepat dari perkiraan. Air menggenang di titik-titik yang belum tertata. Jalur proyek becek, alat berat terjebak lumpur. Beberapa pekerja hampir putus asa. Tapi Rani menolak menyerah. Ia bahkan tidur di lokasi selama 2 malam untuk memastikan air bisa dialirkan dengan sistem alami. Kami tidak ingin menggali lebih dalam atau memaksa tanah dengan beton, kenangnya. Kami mengganti sistemnya, buat cekungan alami, resapan vertikal, dan jalur batu yang bisa menyerap air. Semua dari bahan lokal. Tidak ada yang mewah, tapi fungsional. Ia tertawa kecil, menatap Nara. Lucunya, sistem sederhana itu yang akhirnya berhasil. Sambil mendengarkan, Nara merasa ada sesuatu yang sangat manusiawi dari semua ini. Taman yang indah tidak lahir dari desain megah, melainkan dari kerendahan hati untuk belajar dari alam. Namun ia juga tahu, kisah seperti ini tidak mungkin mulus tanpa harga yang dibayar. Apakah ada yang harus dikorbankan? Tanya Nara hati-hati. Rani terdiam lama. Ada, jawabnya lirih. Beberapa pohon tua di tepi utara terpaksa ditebang karena terkena jalur penghubung. Kami menanam ulang di lokasi lain, tapi tetap saja, rasanya seperti kehilangan teman. Ia melanjutkan dengan suara bergetar, kami juga kehilangan satu pekerja yang sakit akibat kelelahan. Ia bukan siapa-siapa di berita, tapi bagi kami, dia bagian dari taman ini. Saat taman ini diresmikan, kami tanam satu pohon flamboyan kecil untuk mengenangnya. Hening. Hanya suara dedaunan yang bergesekan. Nara menatap peta di meja, lalu berkata perlahan, berarti taman ini benar-benar tumbuh dari luka. Rani mengangguk. Ya, dari luka manusia dan luka alam yang akhirnya saling menyembuhkan. Beberapa hari setelah perbincangan itu, Nara kembali datang ke taman sendirian. Ia duduk di tepi danau refleksi, menatap bayangan jembatan di air yang tenang. Di sana, ia merasa bisa mendengar gema kisah-kisah yang diceritakan Rani, rapat panjang, air bah, pohon yang tumbang, dan semangat warga yang tak padam. Ia membuka buku catatan dan menulis. Setiap taman punya akar, tapi akar sejati dari Tebet Eco Park adalah perjuangan yang tak terlihat. Ia tumbuh bukan di tanah, tapi di hati orang-orang yang menolak menyerah. Sore itu, langkah seseorang terdengar di belakangnya. Suara yang familiar, berat dan pelan, Pak Suyono. Nak Nara, sapa pria tua itu sambil tersenyum. Masih menulis? Masih, Pak. Saya baru dengar cerita dari Mbak Rani. Ternyata perjuangan taman ini luar biasa. Pak Suyono tertawa kecil. Heh, setiap pohon besar butuh akar yang kuat. Kadang, akar itu adalah orang-orang yang tidak disebut dalam berita. Nara menatapnya dengan kagum. Jadi, Bapak ikut bantu waktu pembangunan? Sedikit, jawabnya merendah. Saya cuma bersihin tanah, tanam bibit. Tapi buat saya, itu seperti menanam harapan. Saya ingin cucu saya nanti tahu bahwa tempat ini lahir dari kerja banyak tangan, bukan hanya dari uang atau proyek. Matahari mulai tenggelam, langit berubah oranye keemasan. Di kejauhan, anak-anak berlarian di jalur rumput, tertawa tanpa tahu bahwa tempat bermain mereka dulu adalah rawa busuk yang pernah ditinggalkan. Di dekat mereka, burung-burung kembali ke sarang. Rani muncul dari arah jembatan, membawa gulungan kertas besar. Ia tersenyum melihat Nara dan Pak Suyono duduk berdampingan. Masih di sini juga, ya? Tidak bisa pergi, jawab Nara sambil tersenyum. Taman ini seperti menahan saya. Rani tertawa kecil. Hati-hati, nanti kamu ikut berakar di sini. Pak Suyono menimpali, bagus kalau begitu. Tambah satu lagi orang yang mau mendengar suara tanah. Mereka bertiga duduk bersama, menatap matahari tenggelam di balik pepohonan. Tak ada kata yang perlu diucapkan, hanya rasa syukur yang pelan, karena mereka tahu,
di atas luka yang lama, sesuatu yang indah telah tumbuh. Dan malam pun turun perlahan di Tebet Eco Park. Lampu taman menyala lembut, bukan untuk pamer cahaya, tapi untuk menemani langkah orang yang pulang. Di kejauhan, suara air mengalir perlahan, seperti napas bumi yang baru saja tenang. Di buku catatannya, sebelum pulang, Nara menulis satu kalimat terakhir untuk hari itu. Rencana terbaik manusia adalah ketika ia mau tumbuh bersama alam, bukan di atasnya. Pertarungan di balik desain. Malam turun cepat di Tebet. Udara lembab bercampur dengan aroma tanah basah setelah hujan sore. Dari kejauhan, lampu-lampu taman berpendar lembut seperti kunang-kunang modern. Namun di balik keindahan itu, Rani Wijaya duduk sendirian di ruang rapat kecil kantor proyek, menatap layar laptop yang menampilkan revisi terbaru desain taman. Matanya lelah. Di layar, sebuah file dengan judul, Penyesuaian Desain Area Komersial versi 3, menampilkan usulan baru. Deretan kios makanan di tepi danau refleksi, panggung mini di area terbuka, dan jalan lebar untuk akses kendaraan sponsor. Semua itu tidak ada dalam konsep awal. Ia memijit pelipisnya. Di luar, suara hujan menetes di atap seng. Dalam keheningan itu, Rani merasakan perasaan lama yang ia kenal, campuran antara kemarahan dan keputusasaan. Pintu terbuka. Nara Aditya masuk, membawakan 2 gelas kopi panas. Saya lihat lampu masih menyala dari luar. Belum pulang, Mbak? Rani tersenyum samar. Belum bisa. Ada revisi desain yang baru dikirim sore tadi. Dan jujur, saya tidak tahu apakah masih bisa disebut Eco Park setelah ini. Nara duduk di seberang meja. Saya boleh lihat? Rani memutar laptopnya ke arah Nara. Layar menampilkan skema taman yang kini penuh warna. Merah untuk bangunan tambahan, biru untuk akses mobil, hijau tersisa hanya di tengah-tengah. Nara mengernyit. Jadi mereka benar-benar ingin menambah area komersial di sini. Ya, jawab Rani getir. Alasannya klasik, pemasukan dan keberlanjutan. Mereka bilang, taman harus bisa menghasilkan dana untuk perawatan. Padahal, ruang hijau tidak butuh jadi mesin uang untuk punya nilai. Ia menatap layar kosong sesaat, lalu berkata lirih, kadang saya merasa, yang paling sulit bukan membuat taman ini hijau, tapi menjaga agar manusia tidak merusaknya lagi. Beberapa hari berikutnya, tekanan semakin besar. Surat dari instansi pemerintah datang bertubi-tubi, menuntut revisi cepat. Di sisi lain, kontraktor menolak bekerja tanpa kepastian desain baru. Media mulai bertanya-tanya kenapa proyek tersendat. Rumor tentang perbedaan pandangan antar tim mulai menyebar. Nara, sebagai jurnalis, seharusnya punya naluri untuk menulis berita. Tapi kali ini ia memilih diam. Ia tahu kisah ini lebih dari sekadar headline. Ini adalah pertarungan moral tentang apa yang benar, bukan apa yang laku. Ia tetap datang setiap pagi ke lokasi proyek, merekam setiap kemajuan kecil. Para pekerja menanam pohon, tukang batu menyusun jalur setapak, dan burung-burung yang mulai kembali ke ranting pohon lama. Sementara itu, Rani semakin terjebak dalam dilema. Ia harus memilih antara 2 jalan, mengikuti arahan atasan demi kelangsungan proyek, atau mempertahankan prinsip ekologis dengan risiko proyek dihentikan total. Suatu malam, ia dipanggil ke rapat mendadak di balai kota. Nara, atas izin Rani, ikut menemaninya sebagai saksi informal. Ruangan besar itu dingin, berisi meja panjang, dan di ujungnya duduk beberapa pejabat dengan jas rapi. Suasana kaku. Saudari Rani, kata salah satu pejabat dengan suara datar, kami menghargai idealisme Anda. Namun, proyek ini harus punya dampak ekonomi. Jakarta butuh taman yang menarik wisatawan, bukan sekadar ruang hijau yang sepi. Rani menatap lurus, menahan emosi. Dengan hormat, Pak. Justru taman yang terlalu ramai akan kehilangan fungsinya sebagai ruang ekologis. Kita tidak membangun mall, kita membangun paru-paru kota. Paru-paru pun butuh biaya perawatan, timpal pejabat lain. Tanpa sumber dana tambahan, taman ini tidak akan bertahan lama. Suasana memanas. Nara, yang duduk di belakang, bisa merasakan ketegangan. Ia tahu, Rani sedang menapaki garis tipis antara idealisme dan pragmatisme. Lalu, tiba-tiba, suara Rani terdengar pelan namun tegas.
Kalau yang Bapak cari hanya keuntungan, maka izinkan saya mundur dari proyek ini. Ruang rapat hening. Semua menatapnya. Seorang pejabat berdehem, berusaha mengendalikan situasi. Saudari Rani, jangan terburu-buru. Ini hanya pembahasan awal. Namun keputusan sudah bulat. Rani menutup mapnya. Saya tidak menolak perubahan, tapi saya menolak menjual masa depan anak-anak kota ini demi sewa kios dan papan reklame. Keesokan harinya, berita kecil muncul di media. Tim arsitek Tebet Eco Park dikabarkan mengundurkan diri karena perbedaan konsep. Judulnya sederhana, tapi cukup untuk membuat publik bertanya. Komentar bermunculan di media sosial. Ada yang memuji keberanian tim desain, ada pula yang mengejek mereka naif. Di tengah badai opini itu, Rani menghilang sementara dari publik. Ia kembali ke lapangan, membantu warga menanam pohon di sisi luar proyek, sesuatu yang tidak lagi termasuk dalam kontrak resminya. Di sanalah Nara menemuinya lagi, mengenakan sepatu bot kotor dan tangan penuh tanah. "Mbak masih di sini," kata Nara kagum. Rani tersenyum samar. "Saya tidak bekerja untuk proyek. Saya bekerja untuk tempat ini." Mereka berjalan menyusuri tepian taman yang mulai hijau kembali. Di kejauhan, Pak Suyono muncul, membawa cangkul dan ember kecil. "Kita tanam lagi hari ini?" tanyanya ceria. "Tanam lagi, Pak," jawab Rani. "Sampai tanahnya yakin kita tidak menyerah." Hari itu, tanpa seragam, tanpa kamera, tanpa liputan resmi, mereka bertiga menanam pohon-pohon kecil bersama warga. Anak-anak ikut menolong, tertawa sambil kotor-kotoran. Hujan turun pelan, tapi tak ada yang berhenti bekerja. Di tengah aktivitas itu, Nara memperhatikan sesuatu yang istimewa, keterhubungan. Bukan antara manusia dan proyek, tapi antara manusia dan tanah yang mereka pijak. Ia menulis cepat di bukunya. Ruang hijau bukan hasil rancangan, tapi hasil dari hubungan yang disembuhkan. Setiap cangkul yang menembus tanah membawa doa agar kota ini belajar bernapas. Beberapa minggu kemudian, situasi berbalik. Desakan publik dan liputan independen membuat pemerintah akhirnya mengumumkan bahwa desain asli Eco Park akan dipertahankan. Tidak akan ada area komersial besar, tidak ada papan reklame, tidak ada jalan kendaraan bermotor yang masuk. Rani kembali dihubungi untuk memimpin tim penyelesaian akhir. Saat menerima kabar itu, ia hanya tertawa lega. Kadang yang paling kuat bukan suara dari atas, tapi suara kecil yang tulus dari bawah. Ketika pembangunan akhirnya rampung, Nara datang pada hari terakhir pemasangan batu jalur refleksi. Ia melihat Rani duduk di tepi danau, menatap pantulan pepohonan muda yang mulai tumbuh. "Bagaimana rasanya sekarang?" tanya Nara. Rani tersenyum lelah tapi bahagia. Seperti melihat anak yang akhirnya belajar berdiri sendiri. Nara mengangguk. Dan semua orang yang berjuang untuknya jadi bagian dari kisahnya. Rani menatapnya. "Termasuk kamu, Mas, karena kamu menulisnya." Ia menunduk menatap air, lalu berbisik, "Tapi jangan tulis saya sebagai pahlawan. Tulis saja bahwa taman ini dibangun oleh banyak tangan, tangan yang menolak menyerah." Malam itu, Nara menulis di kamar kosnya, di bawah cahaya lampu redup. Ia menulis tentang rapat-rapat tegang, lumpur yang menahan alat berat, dan tangan warga yang menanam pohon tanpa pamrih. Di akhir tulisannya, ia menulis, "Di balik desain yang indah, ada pertarungan yang tidak terlihat antara manusia yang ingin menaklukkan alam dan mereka yang ingin hidup berdampingan dengannya." Tebet Eco Park berdiri di antara dua dunia itu dan memilih untuk berpihak pada kehidupan. Ketika ia selesai mengetik, hujan turun di luar jendela. Suara air mengalir di selokan kecil mengingatkannya pada sungai yang berliku di taman. Ia menutup laptop, menatap keluar, dan tersenyum pelan. Besok, taman itu akan dibuka untuk umum. Dan untuk pertama kalinya, Nara merasa seperti bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tumbuh dari luka, diperjuangkan dengan kesabaran, dan disembuhkan dengan cinta. Air, akar, dan jiwa kota. Pagi itu, langit Jakarta seperti baru saja dicuci hujan malam sebelumnya. Awan tipis berarak pelan di atas langit Tebet, dan embun masih menggantung di ujung daun. Jalan menuju taman sudah dibersihkan, bendera kecil berkibar di sepanjang gerbang masuk, dan spanduk besar bertuliskan,
Peresmian Tebet Eco Park, ruang hijau, ruang hidup, terpasang megah di atas panggung utama. Nara Aditya berdiri di antara kerumunan warga. Di tangan kanannya, kamera kecil tergantung, sementara di tangan kiri, ia membawa buku catatan lusuh, buku yang telah menemaninya sejak awal proyek ini dimulai. Di sekelilingnya, anak-anak berlarian, orang tua membawa tikar, dan pedagang keliling menawarkan jajanan dengan wajah sumringah. Suasana pagi itu seperti perayaan yang sederhana namun hangat, seolah kota ini sedang belajar tersenyum lagi. Mas Nara, suara familiar terdengar dari arah belakang. Ia menoleh dan melihat Rani Wijaya, mengenakan kemeja putih dan celana panjang krem, tampak berbeda dari hari-hari biasanya. Senyum di wajahnya kali ini bukan senyum kelelahan, tapi ketenangan. "Kamu datang juga," katanya sambil melambaikan tangan. "Tentu. Saya tidak mungkin melewatkan momen ketika perjuanganmu akhirnya punya bentuk nyata," jawab Nara sambil tersenyum. Rani menatap sekeliling. "Lihatlah, Mas. Semua ini dulunya hanya garis di kertas, ide di kepala. Sekarang mereka jadi nyata dan hidup." Dari kejauhan, terlihat Pak Suyono sedang sibuk menata pot bunga di sekitar area refleksi air. Meski bukan bagian dari panitia resmi, ia datang lebih awal, mengenakan topi lusuhnya dan membawa cangkul kecil yang kini lebih mirip simbol perjuangan daripada alat kebun. "Pak Suyono masih semangat seperti dulu," kata Nara sambil tertawa kecil. "Beliau itu bagian dari taman ini. Kalau tanahnya bisa bicara, pasti akan menyebut namanya," sahut Rani. Pukul 9 pagi, acara peresmian dimulai. Beberapa pejabat hadir, termasuk gubernur, arsitek, dan perwakilan warga. Di depan panggung, anak-anak dari sekolah sekitar menyanyikan lagu Rayuan Pulau Kelapa. Suara mereka melengking jernih di udara terbuka, berpadu dengan gemericik air dari danau refleksi yang tenang. Saat mikrofon diberikan kepada Rani, suasana berubah hening. Ia berdiri di podium, menarik napas panjang sebelum berbicara. Beberapa tahun lalu, tempat ini hanyalah lahan terbengkalai. Di musim hujan, menjadi genangan. Di musim kemarau, menjadi tanah retak. Tapi hari ini, kita berdiri di atas ruang yang hidup. Taman ini bukan milik pemerintah, bukan milik saya, bukan milik arsitek atau pejabat manapun. Taman ini milik semua orang yang percaya bahwa kota bisa sembuh jika diberi kesempatan untuk bernapas kembali. Suara tepuk tangan membahana. Rani menatap ke arah Nara dan Pak Suyono yang berdiri di belakang kerumunan. Ia tahu, tanpa mereka, kata-kata itu tidak akan punya arti. Setelah pidato selesai, pita peresmian dipotong, dan air mancur menari di tengah taman, diiringi sorak gembira warga. Anak-anak berlarian di jembatan lengkung yang menjadi ikon taman, jembatan merah melengkung elegan di atas kolam alami, menyatukan dua sisi taman yang dulu terpisah oleh jalan besar. Di atas jembatan itulah, Nara berdiri sambil merekam. Dari balik lensa kameranya, ia melihat bukan hanya taman, tapi cerita tentang keteguhan dan cinta. Ia memotret wajah-wajah warga, senyum ibu muda yang bermain dengan anaknya, remaja yang bersepeda pelan, lansia yang duduk di kursi taman sambil berbincang lembut. Semua tampak damai. Menjelang siang, setelah keramaian mereda, Nara berjalan bersama Rani menuju area wetland boardwalk, jalur kayu yang dibangun di atas rawa kecil dengan tanaman air di kanan kirinya. Udara di situ lebih sejuk, dan suara serangga mulai terdengar samar. "Lucu ya," kata Rani, "kita dulu khawatir taman ini akan gagal. Sekarang, justru saya takut kalau nanti taman ini terlalu populer dan kehilangan kesederhanaannya." Nara tersenyum. "Popularitas tidak selalu buruk, Mbak. Kadang, yang penting adalah siapa yang menjaga maknanya setelah semua orang datang." Rani menatap ke arah danau. Di permukaannya, bayangan awan bergerak perlahan. "Taman ini seperti air, Mas," katanya pelan. "Bisa jernih, bisa keruh, tergantung siapa yang menyentuhnya." Mereka duduk di bangku kayu di tepi kolam. Di seberang, terlihat Pak Suyono sedang berbicara dengan sekelompok anak kecil, menjelaskan cara menanam bibit pohon. Salah satu anak bertanya polos, "Pak, kalau pohon ini besar nanti, apa dia akan ingat siapa yang menanamnya?" Pak Suyono tertawa lembut. "Tentu ingat. Pohon punya cara sendiri untuk berterima kasih." Mendengar itu, Rani terdiam lama.
Kata-kata sederhana itu menembus ke dalam dirinya. Mungkin benar, pikirnya, bahwa alam tidak butuh nama pembuatnya, cukup kesetiaan untuk dijaga. Hari beranjak sore. Cahaya matahari menembus sela dedaunan, menciptakan pola emas di tanah. Nara berdiri di tepi sungai kecil yang melintasi taman, merekam aliran air yang berkilau. Ia menulis di buku catatannya. Air ini dulunya kotor dan berbau, tapi kini mengalir jernih. Seperti halnya kota, keindahan lahir bukan dari kesempurnaan, tapi dari keberanian untuk memulihkan diri. Ia menatap sekeliling, taman yang dulunya hanya impian kini nyata. Di setiap sudut, ada cerita, jembatan yang menyatukan, pepohonan yang meneduhkan, dan tanah yang mengingat langkah setiap orang yang datang. Rani berjalan mendekat, membawa 2 gelas teh hangat dari kios kecil di ujung taman. Untuk perayaan kecil, katanya. Nara menerimanya. Untuk taman yang lahir dari hati, jawabnya pelan. Mereka berdiri lama di situ, hanya mendengarkan gemericik air. Burung-burung kecil hinggap di ranting muda, sementara matahari perlahan turun di ufuk barat. Jakarta yang biasanya bising terasa tenang sore itu. Namun, di balik ketenangan itu, Nara mulai merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia menyadari bahwa tugasnya sebagai jurnalis bukan hanya menulis tentang peristiwa, tapi menjaga makna dari peristiwa itu agar tidak hilang di telan waktu. Malamnya, di kamarnya, ia menulis artikel panjang berjudul Air, Akar, dan Jiwa Kota. Tulisan itu bukan sekadar laporan, melainkan refleksi. Tebet Eco Park bukan hanya taman. Ia adalah cermin kota, memperlihatkan luka, lalu mengajarkan cara menyembuhkannya. Di setiap akar yang tumbuh, ada doa warga yang ingin hidup lebih damai. Di setiap tetes air, ada harapan agar Jakarta kembali belajar bernapas. Artikel itu viral keesokan harinya. Banyak orang datang ke taman, bukan hanya untuk berfoto, tapi untuk merasakan ketenangan yang sulit ditemukan di tengah hiruk-pikuk kota. Rani membaca tulisan itu diam-diam. Ia menutup laptopnya dengan mata berkaca. Kau menulisnya dengan hati, Mas, katanya lirih saat bertemu Nara lagi seminggu kemudian. Karena taman ini juga menulis ulang hati saya, jawab Nara tenang. Beberapa bulan berlalu. Musim hujan datang kembali, tapi kali ini air tidak lagi menggenang. Sistem resapan yang mereka rancang bekerja dengan baik, menyalurkan air ke tanah, memberi makan akar-akar pohon. Di bawah langit kelabu, Pak Suyono berjalan menyusuri jalur taman, membawa payung dan sebuah kantong kecil berisi biji-bijian. Ia menebarnya perlahan sambil bersenandung. Rani dan Nara yang kebetulan lewat menghampirinya. Masih menanam, Pak? Tanya Rani tersenyum. Selalu, Bu. Taman ini kan tidak berhenti tumbuh, jawabnya ringan. Hujan turun pelan, membasahi daun-daun muda. Di antara suara rintik, Nara berkata pelan, tahu nggak, Mbak? Setiap kali saya datang ke sini, rasanya seperti mendengar kota sedang berdoa. Rani menatapnya. Doa siapa? Doa orang-orang yang pernah hampir menyerah. Sore itu, hujan berhenti. Di langit, muncul pelangi yang melengkung indah di atas jembatan merah, seperti janji baru antara manusia dan alam. Nara menyalakan kameranya dan memotret momen itu. Dalam foto yang ia ambil, tampak 3 sosok berdiri di bawah pelangi, Rani, Pak Suyono, dan dirinya sendiri. 3 manusia biasa, tapi dengan keyakinan luar biasa bahwa sesuatu yang rusak bisa disembuhkan jika diperjuangkan bersama. Dan mungkin, disitulah jiwa kota benar-benar berdiam, bukan di gedung-gedung tinggi, bukan di jalan-jalan sibuk, tapi di ruang sederhana yang mengajarkan bagaimana manusia kembali menjadi bagian dari alamnya sendiri. Suara dari dalam tanah. 3 tahun telah berlalu sejak Tebet Eco Park resmi dibuka. Jakarta masih ramai, masih bising, tapi ada sesuatu yang berubah di antara hiruk-pikuknya. Seperti sebuah napas panjang yang diambil setelah lama tertahan. Orang-orang mulai datang ke taman bukan hanya untuk berfoto, tapi untuk diam, mendengar sesuatu yang tak bisa mereka temukan di tempat lain. Ketenangan. Di pagi yang sejuk itu, Nara Aditya berjalan di sepanjang jalur batu refleksi, kamera tergantung di lehernya. Ia kini dikenal sebagai jurnalis lingkungan, menulis kisah-kisah tentang ruang hijau kota. Namun bagi dirinya sendiri,
Setiap langkah di taman ini bukan sekadar liputan, melainkan perjalanan pulang. Dari kejauhan, ia melihat Rani Wijaya duduk di bangku dekat danau, mengenakan sweater abu-abu, rambutnya diikat sederhana. 3 tahun tak mengubah cara Rani menatap taman, masih dengan pandangan yang sama, teduh dan waspada. Di sebelahnya, ada map besar berisi peta-peta baru. Mas Nara, katanya sambil menoleh, kau datang lebih pagi dari biasanya. Nara tersenyum. Sudah rindu dengan taman ini. Lagi pula, aku dengar kau punya rencana baru. Rani mengangguk pelan. Bukan rencana besar. Hanya pemeliharaan. Tapi sepertinya ada sesuatu yang aneh. Ia membuka peta. Ada lingkaran merah di beberapa titik, dekat jembatan, di tepi sungai kecil, dan di area pohon beringin muda. Beberapa tanaman mati mendadak. Tanah di bawahnya lembek, tapi tidak ada hujan. Aku curiga ada sesuatu di bawah permukaan. Nara menatap serius. Masalah drainase. Mungkin, jawab Rani, atau mungkin taman ini sedang mencoba bicara. Sore harinya, mereka memeriksa area yang ditandai. Di dekat pohon beringin muda, tanahnya sedikit amblas. Rani berjongkok, menyentuh permukaan tanah dengan telapak tangan. Lihat ini. Tanahnya basah, tapi airnya bukan air hujan. Dari balik semak, muncul sosok yang sudah mereka kenal. Pak Suyono, kini rambutnya memutih, tapi semangatnya masih seperti dulu. Ia membawa sekop kecil. Bu Rani, Mas Nara, sapanya ramah. Saya lihat tanah di sini sering mengeluarkan suara kecil waktu malam. Kayak ada air yang mengalir dari bawah. Suara air, tanya Nara. Iya, jawabnya, kadang seperti bisikan. Orang-orang kampung bilang, itu, napas tanah. Rani tersenyum samar. Atau mungkin itu sungai lama yang masih hidup di bawah taman ini. Mereka memutuskan menggali sedikit, bukan untuk merusak, tapi untuk memahami. Setelah lapisan tanah pertama terangkat, mereka menemukan aliran air kecil yang bergerak perlahan di bawah permukaan. Airnya jernih, mengalir di antara batu-batu kecil, seolah menyusuri jalur yang sudah lama terlupakan. Ini bukan drainase buatan, gumam Rani. Mungkin aliran alami, sisa sungai kecil sebelum taman dibangun. Nara menatapnya takjub. Jadi taman ini tumbuh di atas tubuh air yang masih hidup. Rani mengangguk. Ya, mungkin itu sebabnya tempat ini terasa berbeda. Alamnya belum mati. Pak Suyono tersenyum lebar. Saya bilang juga apa, tanah ini punya suara sendiri. Hari demi hari, fenomena itu makin terasa. Warga yang sering berolahraga pagi di taman mengaku mendengar suara lirih dari arah akar-akar besar, bukan suara manusia, tapi seperti desiran air yang berbisik pelan. Anak-anak menyebutnya suara hutan kecil di bawah tanah. Alih-alih takut, orang-orang justru merasa damai setiap kali mendengarnya. Taman seperti sedang berbicara kepada siapapun yang mau mendengarkan. Bagi Nara, ini menjadi bahan tulisan yang tak biasa. Ia mulai menulis esai panjang berjudul Suara dari Dalam Tanah, sebuah catatan reflektif tentang bagaimana alam kota menyimpan kenangan. Dalam tulisannya, ia menulis, mungkin yang kita sebut ruang hijau bukan sekadar taman, melainkan ingatan kolektif bumi yang tidak mau dilupakan. Setiap akar, setiap embun, adalah bentuk komunikasi alam kepada manusia yang mau mendengar. Tulisan itu menjadi viral. Banyak yang datang ke taman bukan hanya untuk berwisata, tapi untuk mendengarkan bumi. Beberapa komunitas lingkungan bahkan mengadakan ritual kecil, duduk diam di dekat sungai buatan, menutup mata, dan mencoba merasakan getaran tanah. Namun di balik semua keindahan itu, muncul kekhawatiran baru. Rani menerima laporan dari tim teknis. Aktivitas air bawah tanah itu bisa mengubah struktur fondasi di beberapa area taman. Jika tidak dikendalikan, beberapa jalur kayu dan batu bisa amblas pelan-pelan. Malam itu, ia memanggil Nara dan Pak Suyono ke pos pemeliharaan taman. Tanahnya hidup, tapi juga rapuh, kata Rani sambil menunjukkan grafik elevasi. Kita harus mencari cara agar aliran itu tidak merusak, tapi juga tidak ditutup. Pak Suyono berpikir lama, lalu berkata, kalau airnya mau lewat, biarkan dia lewat. Jangan dilawan. Kita cuma bantu dia menemukan jalannya.
Kalimat itu sederhana, tapi justru memberi ide besar. Rani menggambar konsep baru, sistem biopori alami di sekitar pohon besar untuk menyalurkan air tanpa membebani tanah. Bukan menutup aliran, tapi menuntunnya, seperti memberi ruang bagi kehidupan di bawah. Kita tidak menguasai alam, kata Rani pelan. Kita hanya belajar berkompromi dengannya. Proyek kecil itu berjalan tanpa sorotan media, tapi hasilnya luar biasa. Dalam beberapa bulan, aliran air bawah tanah stabil. Pohon-pohon baru tumbuh lebih kuat. Bahkan kolam refleksi menjadi lebih jernih dari sebelumnya. Warga mulai menyebut fenomena itu dengan nama unik, napas tebet, karena setiap kali berdiri di taman, angin terasa lebih lembut dan udara lebih segar. Suatu pagi, Nara datang membawa buku catatannya. Ia menemukan Rani sedang duduk di bawah pohon beringin muda, pohon yang dulu hampir mati, kini tumbuh megah dan rimbun. "Bagaimana kabarnya?" tanya Nara. "Seperti kota yang baru sembuh dari mimpi buruk," jawab Rani tersenyum. Nara menulis kalimat itu di bukunya, lalu menatap tanah. "Kau tahu, Mbak, aku pikir taman ini seperti manusia." "Kenapa begitu?" "Karena butuh waktu untuk benar-benar hidup. Kadang harus terluka dulu, harus kehilangan, baru bisa tumbuh." Rani menatapnya lama, lalu mengangguk. "Benar. Dan setiap luka menyisakan akar, sesuatu yang menahan kita agar tak terbang." Hari mulai sore. Matahari menembus sela pepohonan, menciptakan kilau keemasan di permukaan air. Pak Suyono datang membawa termos teh dan 3 gelas plastik. "Untuk sore ini," katanya ceria. Mereka bertiga duduk di bawah beringin, menatap taman yang kini tenang. Di kejauhan, anak-anak berlari di jembatan merah, burung-burung kembali ke sarang, dan air beriak lembut. "Mas Nara," kata Pak Suyono, "dulu saya sering dengar cerita orang tua saya. Katanya, kalau kita menanam pohon dan merawatnya, suatu hari pohon itu akan menjaga kita kembali. Mungkin sekarang saatnya kita dijaga." Nara menatap langit yang mulai jingga. "Mungkin benar, Pak. Mungkin ini cara bumi membalas kebaikan kita, bukan dengan emas atau uang, tapi dengan kedamaian." Malam tiba. Lampu taman menyala lembut, memantulkan cahaya di air yang tenang. Nara duduk sendirian di tepi kolam, membuka buku catatannya, dan menulis kalimat terakhir untuk artikelnya. Ada suara yang datang dari dalam tanah, bukan gemuruh, bukan bisikan. Suara itu adalah denyut kehidupan yang lama kita abaikan. Tebet Eco Park tidak hanya tumbuh di atas tanah kota, tapi di atas hati manusia yang belajar mendengarkan kembali. Ia menutup bukunya, menatap bayangan dirinya di air. Di balik pantulan lampu, ia merasa seolah taman itu menatap balik, hidup, sadar, dan berterima kasih. Angin bertiup pelan. Daun-daun bergetar seperti sedang bertepuk tangan kecil. Dan untuk pertama kalinya, Nara yakin, taman ini bukan sekadar proyek, tapi jiwa kota yang telah menemukan suaranya sendiri. Waktu yang menanam. Waktu berjalan pelan tapi pasti. Musim berganti, daun berguguran, lalu tumbuh lagi. Di bawah langit Jakarta yang tak pernah benar-benar biru, Tebet Eco Park berdiri seperti oasis abadi, tempat di mana hiruk-pikuk kota berhenti sejenak untuk bernapas. 10 tahun sudah berlalu sejak taman itu diresmikan. Banyak yang berubah, pepohonan kini menjulang tinggi, sungai buatan sudah penuh lumut alami, dan burung-burung yang dulu hanya singgah kini menetap. Tapi perubahan terbesar justru bukan pada taman, melainkan pada manusia yang hidup bersamanya. Di pagi yang berembun, Nara Aditya berdiri di tepi jembatan merah yang kini mulai memudar warnanya. Rambutnya sudah ada uban halus, tapi senyumnya tetap sama, lembut dan penuh rasa ingin tahu. Ia menatap permukaan air yang memantulkan bayangan pepohonan dan langit keabu-abuan. Ia sudah jarang menulis berita sekarang. Hidupnya lebih tenang, tapi hatinya masih tertambat pada taman ini. Dulu ia menulis tentang taman sebagai proyek kota, lalu sebagai simbol perjuangan. Kini, ia menulisnya sebagai tempat tinggal jiwa. Dari kejauhan, terdengar suara riuh anak-anak yang berlari di taman. Mereka tertawa, berlarian mengejar capung di antara rumputan. Di antara mereka, ada seorang bocah perempuan berambut kepang dua yang tertawa paling keras. Nara tersenyum. Bocah itu mirip sekali dengan seseorang yang ia kenal dulu, tatapannya cerdas,
langkahnya ringan, penuh rasa ingin tahu. Tak lama kemudian, dari arah jalur refleksi muncul sosok Rani Wijaya, kini berusia sekitar 50-an. Wajahnya berkerut lembut, tapi matanya masih memantulkan semangat yang sama. Ia mengenakan topi kain lebar dan membawa buku catatan lapangan. "Mas Nara," sapa Rani. "Sudah lama tidak kelihatan pagi-pagi begini." "Rindu suasana lama," jawab Nara. "Rindu waktu ketika kita belum tahu apa-apa tapi berani berharap banyak." Rani tertawa kecil. "Sekarang kita tahu lebih banyak, tapi berani berharap sedikit." Mereka duduk di bangku kayu yang dulu mereka pasang bersama warga. Kayunya sudah mulai lapuk, tapi masih kokoh. "Banyak yang datang ke taman ini," kata Rani pelan. "Setiap hari. Kadang saya pikir, taman ini sudah tidak butuh saya lagi." Nara menatapnya. "Justru karena pernah dijaga dengan cinta, taman ini bisa berdiri sendiri." Beberapa langkah dari mereka, Pak Suyono berjalan perlahan dengan tongkat kayu di tangan. Rambutnya putih seluruhnya, langkahnya tertatih, tapi senyum itu, senyum sabar yang hangat, tetap melekat. Di pundaknya, ada tas kecil berisi biji-biji tanaman. "Mau menanam lagi, Pak?" sapa Nara. "Tentu," jawabnya ringan. "Selama tangan saya masih bisa menggenggam tanah, saya akan menanam. Pohon tidak butuh alasan untuk tumbuh, kan?" Rani tersenyum. "Bapak seperti waktu, tidak berhenti menanam." Pak Suyono menatap pohon beringin besar di tengah taman. "Bukan saya yang menanam waktu, Nak. Waktu yang menanam saya di sini." Kata-kata itu membuat mereka terdiam. Taman tiba-tiba terasa sunyi, bukan sunyi yang hampa, tapi sunyi yang penuh makna. Seperti bumi sedang berbicara dalam bahasa yang hanya bisa dipahami hati yang pernah mencintai. Menjelang siang, langit mulai mendung. Rani berdiri, berjalan ke arah area sungai kecil. Ia berjongkok, memeriksa aliran air yang kini tertutup sebagian oleh akar-akar besar. "Lihat ini," katanya pada Nara. Airnya tetap mengalir, tapi jalurnya berubah. Allah menyesuaikan diri tanpa minta izin. "Seperti manusia," jawab Nara pelan. "Kita pun berubah seiring waktu." Rani menatap aliran air itu lama, lalu berkata lirih, "Kau tahu, Mas? Kadang saya merasa taman ini seperti tubuh kita sendiri. Akar-akar itu urat nadi, airnya darah, tanahnya daging, dan daun-daunnya napas. Kalau satu bagian rusak, seluruhnya ikut sakit. Dan kalau satu bagian dirawat," sambung Nara, "seluruhnya bisa sembuh." Mereka berdiri di sana lama, mendengarkan desiran air yang berpadu dengan gemerisik daun. Tak ada suara mobil, tak ada bising kota. Hanya mereka, taman, dan waktu yang bergerak pelan. Tahun-tahun berikutnya membawa lebih banyak cerita. Tebet Eco Park menjadi tempat warga merayakan banyak hal, ulang tahun, pernikahan sederhana, upacara adat, bahkan peringatan bencana. Di setiap acara, selalu ada kesan yang sama, taman ini bukan sekadar lokasi, tapi tempat pulang. Suatu sore, Nara melihat sekelompok anak muda sedang duduk di bawah pohon besar sambil berdiskusi. Mereka membawa laptop, kertas, dan peta kota. "Sedang apa kalian?" tanya Nara. Seorang pemuda menjawab, "Kami mahasiswa arsitektur. Kami ingin belajar bagaimana taman ini dibuat. Kami dengar dulu yang merancangnya idealis sekali." Nara tertawa kecil. "Kalau kalian ingin belajar, datanglah ke Rani. Dia yang tahu segalanya." Salah satu mahasiswi bertanya polos, "Bu Rani masih kerja di sini?" "Bukan kerja," jawab Nara. "Dia tinggal di sini, secara batin." Beberapa bulan kemudian, pada ulang tahun ke-10 taman itu, diadakan acara kecil, Dekade Hijau Tebet Eco Park. Warga berkumpul di jembatan merah yang telah dicat ulang, menyalakan lampu-lampu lentera bambu saat matahari terbenam. Anak-anak membaca puisi, para lansia bernyanyi pelan. Di antara mereka, Nara dan Rani duduk berdampingan, sementara Pak Suyono berdiri di depan memimpin doa pembuka. "Bumi yang kami pijak, air yang kami minum, udara yang kami hirup, kami jaga dengan cinta sederhana. Karena disinilah kami belajar. Hidup tidak untuk menguasai, tapi untuk berbagi napas." Suara itu menggema pelan di antara pepohonan.
Lampu-lampu lentera bergetar ditiup angin, memantulkan cahaya di air yang tenang. Rani menatap ke langit, lalu berbisik, "Kau dengar, Mas? Taman ini seperti menyanyi." Nara mengangguk. "Ya." Tapi suaranya bukan untuk telinga, melainkan untuk hati. Malam semakin larut. Setelah acara selesai, orang-orang perlahan pulang. Hanya 3 sosok yang masih tertinggal di tepi danau, Nara, Rani, dan Pak Suyono. Pak Suyono duduk bersandar di pohon beringin tua yang dulu ia tanam. Di tangannya, ia menggenggam sebutir biji mahoni. "Biji terakhir yang saya simpan," katanya lembut. "Mungkin sudah waktunya saya tanam." Rani menatapnya dengan mata berkaca. "Bapak tidak pernah berhenti menanam, bahkan saat waktu sudah menanam Bapak di sini." Pak Suyono tersenyum. "Kalau nanti saya tidak ada, biarkan pohon ini jadi pengganti saya." Ia menggali lubang kecil di tanah lembut, menanam biji itu, lalu menepuknya perlahan. Tak ada upacara, tak ada doa panjang. Hanya kesunyian dan angin malam yang menjadi saksi. Nara menulis dalam hatinya. Ada manusia yang meninggalkan jejak lewat kata-kata. Ada yang lewat bangunan. Tapi ada pula yang meninggalkan kehidupan, lewat pohon yang terus tumbuh setelah mereka tiada. Beberapa minggu setelah malam itu, kabar duka datang. Pak Suyono meninggal dunia di rumahnya, dalam tidur yang damai. Seluruh warga Tebet berduka. Mereka mengadakan doa bersama di taman, tempat yang menjadi warisan hidupnya. Di bawah beringin besar, Rani dan Nara menatap biji mahoni yang telah tumbuh tunas kecil. Rani berbisik, "Lihat, Mas. Waktu yang menanam kini menuai kehidupan." Nara mengangguk pelan. "Dan taman ini akan terus tumbuh, seperti doa yang tidak pernah selesai." Angin sore bertiup lembut, menggoyang dedaunan. Suara desiran kembali terdengar, suara tanah yang bernapas, suara waktu yang berbicara, suara kehidupan yang terus berjalan. Di langit, matahari perlahan tenggelam di balik gedung-gedung tinggi. Tapi di taman itu, cahaya tidak pernah benar-benar padam. Karena selama masih ada tangan yang menanam, mata yang memandang dengan kasih, dan hati yang mendengarkan bumi, Jakarta akan selalu punya tempat untuk tumbuh kembali. Pulang ke hijau. Hujan turun sejak dini hari. Tidak deras, tapi cukup untuk membuat daun-daun bergetar, meneteskan air ke tanah yang lembut. Udara di Tebet Eco Park terasa lebih hidup, seperti bumi sedang mencuci wajahnya setelah lama menatap debu kota. Nara Aditya berjalan perlahan di antara pepohonan. Di tangan kirinya, ia membawa buku catatan lusuh berisi tulisan tangan yang telah menemaninya selama bertahun-tahun. Di tangan kanan, payung hitam sederhana menahan rintik yang menurun pelan. Hari itu, taman tampak berbeda. Tidak ada keramaian pengunjung, tidak ada tawa anak-anak. Mungkin karena hujan, atau mungkin karena waktu memang sedang ingin hening. Tapi bagi Nara, hari ini bukan hari biasa. Hari ini adalah hari ketika ia menulis kata terakhir tentang taman ini, tempat yang mengajarinya arti hidup, kehilangan, dan pulang. Langkahnya berhenti di depan pohon mahoni kecil, pohon yang ditanam Pak Suyono sebelum beliau berpulang. Tingginya kini sudah 2 meter, daunnya hijau segar dengan batang yang tegak. Nara menyentuh batangnya dengan hati-hati, seolah menyentuh kenangan. "Pak," katanya lirih, "tunas ini tumbuh cepat. Seperti janji Bapak dulu." Dari balik hujan, suara samar-samar terdengar, seperti desau angin yang membawa kenangan masa lalu. Ia teringat hari-hari pertama bersama Rani dan Pak Suyono, saat taman ini masih berupa gundukan tanah dan rawa. Ia teringat tawa warga yang memikul batu, anak-anak yang menanam bibit, juga malam-malam ketika mereka duduk di bawah lampu temaram, berbicara tentang masa depan yang belum pasti. Kini, masa depan itu sudah menjadi masa lalu. Tapi di dalamnya, masih ada hidup yang berdenyut. Dari kejauhan, Rani Wijaya datang berjalan sambil memayungi dirinya dengan jas hujan hijau lumut. Di tangannya, ada termos kecil dan 2 cangkir enamel. "Masih saja suka menulis di tengah hujan," katanya sambil tersenyum. Nara menatapnya dan menjawab, hujan membuat kata-kata terasa lebih jujur. Mereka duduk di bangku kayu yang menghadap danau kecil. Air di permukaan danau bergetar, membentuk lingkaran-lingkaran kecil akibat tetes hujan. Di atas mereka, ranting pohon meneteskan air ke bahu Rani, tapi ia tak peduli.
10 tahun, ya, kata Rani pelan. Saya tidak menyangka taman ini bisa sejauh ini. Nara membuka bukunya, menulis sesuatu, lalu menjawab, taman ini tumbuh karena orang-orangnya. Bukan karena proyek, tapi karena cinta yang tidak diminta. Rani menatap jauh ke arah jembatan merah yang kini tampak samar di balik kabut hujan. Kadang saya merasa, taman ini seperti tubuh kota yang sedang belajar bernafas lagi, ujarnya. Dulu Jakarta terasa seperti mesin, berisik, panas, dan kelelahan. Tapi lihat sekarang. Setidaknya, di sini, mesin itu berhenti sebentar. Nara menatapnya lama. Dan manusia kembali jadi manusia. Hujan makin deras. Mereka berteduh di bawah paviliun bambu dekat taman bermain. Anak-anak kecil mulai berdatangan, beberapa memakai jas hujan bergambar hewan, sebagian berlari tanpa alas kaki, tertawa ketika menginjak genangan. Rani memperhatikan mereka. Kau tahu, Mas, dulu waktu taman ini dibangun, saya takut satu hal. Apa? Tanya Nara. Saya takut taman ini hanya akan jadi tempat selfie. Tempat orang datang untuk foto, bukan untuk merasa. Tapi ternyata saya salah. Nara tersenyum. Taman ini seperti hati. Kalau kita datang dengan niat yang tulus, ia akan menjawab dengan keindahan. Rani terdiam, lalu menatap tanah di bawah kakinya. Saya sering berpikir, suatu hari nanti kalau saya sudah tidak di sini, apakah orang-orang masih akan merawat taman ini? Tidak perlu khawatir, kata Nara lembut. Taman ini sudah punya cara sendiri untuk menjaga dirinya. Alam selalu punya cara untuk menegur, mengingatkan, bahkan memaafkan. Sore itu, hujan mereda. Matahari muncul perlahan, memantulkan cahaya ke air yang berkilau. Udara menjadi wangi, wangi tanah basah dan daun muda. Dari kejauhan, suara azan maghrib terdengar, menggema lembut dari masjid kecil di tepi taman. Nara menutup bukunya. Sudah selesai, katanya. Rani menatapnya. Tulisan terakhir? Iya, tapi bukan akhir dari taman ini. Hanya akhir dari cerita saya. Ia membuka halaman terakhir dan membacanya pelan, seolah sedang berdoa. Taman bukan hanya kumpulan pohon dan jalan setapak. Ia adalah ingatan yang hidup tentang bagaimana manusia pernah belajar untuk diam dan mendengarkan bumi. Di setiap daun yang jatuh, ada waktu yang berlalu. Di setiap tunas yang tumbuh, ada harapan yang kembali. Tebet Eco Park bukan sekadar ruang hijau. Ia adalah napas kota, tempat hati yang lelah datang untuk pulang. Rani menatap langit yang mulai jingga. Kau akan menerbitkannya? Tidak, jawab Nara. Kisah ini hanya untuk taman ini. Biarkan ia tinggal di sini, seperti biji yang tidak perlu berpindah untuk menjadi pohon. Beberapa bulan kemudian, Rani menerima undangan dari pemerintah kota. Diskusi pembangunan ruang hijau baru, belajar dari Tebet Eco Park. Ia diundang sebagai narasumber. Di hadapan para pejabat dan akademisi, ia berdiri dengan tenang dan berkata, taman tidak bisa dibangun dengan uang. Ia dibangun dengan waktu, air mata, dan kasih sayang. Kalau kalian ingin membangun taman baru, mulailah dengan mengenal tanahnya dulu, dengarkan bisikan anginnya, dan jangan pernah berpikir kalian pemiliknya. Karena taman tidak dimiliki, taman hanya dititipi. Ruang sidang hening. Tak ada yang berani berbicara. Kata-kata itu seperti menembus dinding, menembus hati. Waktu berjalan lagi. Beberapa tahun kemudian, Nara sudah tidak sering datang ke taman. Ia pindah ke rumah kecil di pinggiran Depok, menanam sayur dan bunga. Tapi kadang, setiap akhir pekan, ia naik kereta menuju Tebet, lalu berjalan kaki menuju taman. Ia duduk di bangku lama di tepi danau. Pohon mahoni yang dulu hanya setinggi dada kini sudah menjulang, menaungi area itu dengan rindangnya. Burung-burung bertengger di dahan, suara air mengalun tenang. Di bawah pohon itu, ada batu kecil bertuliskan, "Untuk yang pernah menanam," dan "Untuk yang masih menjaga." Rani yang menaruhnya di sana, beberapa tahun setelah Pak Suyono pergi. Kini, setiap orang yang lewat membaca tulisan itu, lalu berhenti sebentar, mungkin tidak semuanya mengerti, tapi mereka merasakannya. Suatu sore, seorang gadis kecil duduk di bawah pohon itu sambil menulis di buku catatan. Ia berambut kepang dua,
mengenakan seragam SD, dan di sebelahnya tergeletak tas berwarna biru muda. Ia menatap dedaunan yang bergoyang dan menulis dengan sungguh-sungguh. Hari ini aku belajar bahwa pohon bisa bicara. Mereka tidak bersuara, tapi mereka menceritakan banyak hal, tentang sabar, tentang waktu, tentang bagaimana hidup selalu mencari cahaya. Gadis kecil itu adalah Lana, cucu dari Rani. Ia belum tahu bahwa kertas yang digunakannya adalah bekas catatan milik Nara yang dulu tertinggal di perpustakaan taman. Tapi mungkin, alam memang punya cara sendiri untuk menyambungkan kisah antar generasi. Ketika matahari tenggelam, Lana menutup bukunya, lalu menatap ke arah danau. Cahaya keemasan memantul di air, burung-burung pulang ke sarang, dan suara angin membawa harum tanah. Ia tersenyum pelan, lalu berbisik, "Terima kasih, Taman." Hari berganti tahun. Wajah kota terus berubah. Gedung-gedung baru tumbuh di sekitar Tebet, jalanan makin sibuk, dan suara kendaraan makin padat. Tapi di tengah semua itu, Tebet Eco Park tetap hijau. Ia seperti detak jantung yang terus berdetak meski tubuh kota menua. Nara akhirnya berpulang beberapa tahun setelahnya. Di buku hariannya yang ditemukan di rumah kecilnya, ada satu kalimat terakhir yang ditulis dengan tinta hampir pudar. "Jika suatu hari aku pergi, kuburkan abu tulisanku di bawah pohon mahoni di Tebet. Biarkan kata-kataku tumbuh menjadi daun yang meneduhkan." Dan begitulah yang dilakukan Rani, kini sudah renta, tapi masih tegar. Ia menaburkan abu kertas itu di bawah pohon mahoni yang kini menaungi setengah taman. Lalu berdiri diam, menatap ke langit, dan berkata, "Pulanglah, Mas. Taman sudah menunggu." Senja turun lagi di Tebet Eco Park. Angin berhembus lembut, daun-daun berguguran seperti bisikan doa. Suara kota mereda, digantikan oleh gemericik air dan langkah-langkah pelan para pengunjung yang berjalan sore. Di atas pohon mahoni, seekor burung kecil berkicau 3 kali, seperti salam dari masa lalu. Dan di udara, samar-samar, terdengar suara yang seperti datang dari dalam bumi. "Aku tidak pernah pergi. Aku hanya tumbuh menjadi hijau." Langit perlahan berubah ungu, menandai berakhirnya hari. Tapi di taman itu, kehidupan baru selalu dimulai setiap kali matahari terbenam. Karena selama masih ada yang menanam, kota tidak akan pernah kehilangan jiwanya. Dan Tebet Eco Park tetap menjadi tempat di mana manusia belajar untuk pulang ke hijau. Hijau yang tak pernah padam. Di tengah hiruk-pikuk Jakarta, Tebet Eco Park bukan sekadar taman. Ia adalah napas yang menenangkan, ruang bagi waktu untuk berhenti sejenak, dan tempat di mana manusia kembali mengenali dirinya lewat alam. Dari tangan-tangan sederhana, dari tanah yang dulu sepi, tumbuhlah kehidupan baru, bukan hanya pepohonan, tapi juga harapan yang berakar dalam jiwa kota. Taman ini mengajarkan satu hal yang abadi, bahwa menjaga bumi bukan tentang masa lalu atau masa depan, melainkan tentang hari ini, setiap langkah kecil, setiap daun yang jatuh, setiap hati yang mencintai dengan diam. Tebet Eco Park bukan sekadar ruang hijau di tengah beton, tapi rumah bagi ingatan, kehidupan, dan cinta yang tak pernah padam.